Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri SPD dari SMA Negeri 2 Unaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemimpin Merdeka Belajar yang merupakan rangkaian dari seri program Guru Belajar dan Berbagi, lanjutan dari kegiatan program Merdeka Belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan jelaskan apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sering diasosiasikan dengan kebebasan. Merdeka Belajar berarti bebas belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Secara praktik, Merdeka Belajar adalah antitesis dari pembelajaran langsung yang selama ini cenderung untuk mendikte. Dengan Merdeka Belajar bukan memaksa murid untuk menguasai suatu pengetahuan, tetapi membantu murid mengatur tujuan, proses, dan penilaian belajarnya untuk mengembangkan suatu kompetensi. Nah, apa perbedaan dari pembelajaran langsung dengan Merdeka Belajar? Jika pada pembelajaran langsung, tujuan belajar hanya mengacu pada kurikulum, sedangkan pada Merdeka Belajar, tujuan belajar memadukan kurikulum dengan kebutuhan murid. Yang kedua, cara belajar pada pembelajaran langsung dengan menggunakan metode langsung, misalnya ceramah atau langsung dengan latihan soal, itu ditentukan oleh guru. Sedangkan pada Merdeka Belajar, cara belajarnya bisa beragam melalui aktivitas dan objek yang sehari-hari yang ditentukan oleh murid dan guru. Yang ketiga, pada pembelajaran langsung, penilaian hanya menggunakan ujian terstandar dan perbandingan antara murid dilakukan oleh guru. Sedangkan pada Merdeka Belajar, penilaian dilakukan dengan berbagai cara dan mengajak murid untuk melakukan refleksi demi untuk meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya, ada 3 komponen daripada Merdeka Belajar. Yang pertama adalah komitmen pada tujuan, mandiri terhadap cara, dan melakukan refleksi. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Seorang pelajar berorientasi pada tujuan belajar yang telah ditetapkannya, bersikap antusias mengembangkan kapasitas dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan mandiri terhadap cara, pelajar mengatur prioritas dalam mengerjakan tugasnya. Pelajar menanggapi tantangan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta menemukan strategi yang tepat untuk mengatasinya secara independen dan adaptif. Sedangkan melakukan refleksi, seorang pelajar melakukan penilaian diri untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya. Pelajar memahami kebutuhan pengembangan diri dan bagaimana melakukannya. Pelajar mampu menilai proses dan capaian belajarnya. Inilah 3 komponen daripada Merdeka Belajar bagi siswa. Dengan demikian, Merdeka Belajar, murid menjadi pembelajar yang aktif dalam belajar. Belajar bukan karena disuruh, tetapi karena kemauan sendiri. Tidak perlu dipaksa untuk belajar. Murid berinisiatif mencari dan memperluas cakupan belajarnya. Belajar tumbuh dengan kebutuhan dari dalam diri muridnya. Ketika menghadapi tantangan, mereka tangkas mencari cara dan strategi untuk mengatasinya. Mereka menilai kemajuan belajarnya sehingga sadar apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki. Inilah pelajar yang merdeka. Selanjutnya kita masuk ke konsep teori penggerak perubahan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perubahan seringkali dipandang bersumber dari perubahan kebijakan dari pihak yang berwenang. Terkadang kita dapat sekolah yang dipandang sebelah mata, kemudian berubah menjadi sekolah yang terkenal, atau sebaliknya sekolah yang terkenal kemudian berubah ditinggalkan oleh para muridnya, atau bahkan ada sekolah yang baru terbentuk kemudian banyak orang tua yang mendatangkan siswanya untuk sekolah di sekolah tersebut. Inilah beberapa contoh tersebut
di atas merupakan contoh jenis perubahan yang tidak dapat terjelaskan oleh pola perubahan kebijakan. Kita bisa menyebut jenis perubahan pendidikan sebagai perubahan lapangan, perubahan yang berawal dari perubahan praktik di lapangan. Selanjutnya, teori adopsi inovasi. Penjelasan perubahan lapangan diadopsi dari teori difusi inovasi oleh Everett Rogers, dipadukan teori crossing education oleh Geoffrey A. Moore. Kedua teori tersebut menjelaskan adopsi inovasi teknologi oleh masyarakat yang diawali oleh sedikit kalangan visioner, kemudian menyebar pada kalangan pragmatis dan konvensional. Perubahan terjadi ketika ide yang disemai menjadi titik balik atau tipping point, ketika sejumlah kalangan pragmatis telah mengadopsi ide dari perubahan tersebut. Alur perubahan berdasarkan teori penggerak perubahan pendidikan. Yang pertama adalah tahap inseminasi. Penggerak perubahan menerapkan dan memperagakan praktik baik yang mungkin tidak asing kita bisa lihat, tetapi dapat mudah dan ditiru oleh orang di ruang publik. Ini disebut dengan fase inseminasi. Sedangkan fase penularan adalah ide perubahan mulai menyebar ketika penggerak perubahan menemukan dan mengajak serta mengikuti pengikut pertama dari kalangan pragmatis dengan relasi yang sejajar untuk melakukan praktik baik. Selanjutnya, tahap penyebaran. Momen perubahan terjadi ketika pengikut pertama mengajak orang lain sesama kalangan pragmatis untuk melakukan praktik baik secara meluas. Penting bagi kita pemimpin sekolah untuk menyadari 3 tahapan tersebut, karena pada setiap tahap ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memastikan perubahan itu terwujud. Selanjutnya, kelompok perubahan. Kelompok perubahan yang pertama adanya kelompok inovator, kemudian pengadopsi awal, kemudian mayoritas awal, mayoritas akhir, dan penghambat. Inovator adalah sekelompok orang yang mampu berpikir dengan hal yang baru, sedangkan pengadopsi awal adalah orang yang sudah melihat dan merasakan manfaatnya sehingga dia bergerak mengikuti daripada inovator. Sedangkan mayoritas awal adalah kelompok yang pengikut, termasuk pengikut pertama yang ingin melihat adanya perubahan sehingga ikut dalam perubahan tersebut. Sedangkan mayoritas akhir adalah sekelompok orang atau sekelompok yang masih ragu untuk mengikuti perubahan tersebut. Mereka ingin bergerak setelah adanya perubahan. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok terakhir adalah kelompok penghambat. Ialah kelompok yang memang tidak mau bergerak untuk mengikuti perubahan. Mereka masih mengikuti pola-pola lama. Inilah kelompok perubahan yang akan kita dapati jika kita melakukan suatu perubahan, khususnya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, siapakah pemimpin Merdeka Belajar? Beberapa orang beranggapan bahwa pemimpin adalah pemimpin yang bebas menggunakan kewenangannya, pemimpin yang bebas melakukan apa saja. Bebas berbeda dengan merdeka. Bebas adalah kesempatan yang seluas-luasnya melakukan tindakan yang diinginkan. Sedangkan merdeka adalah kapasitas mengatur diri sendiri dalam menjalankan suatu tanggung jawab. Jadi pemimpin Merdeka Belajar adalah pemimpin yang mengatur sendiri proses belajarnya sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, ada 3 ciri pemimpin Merdeka Belajar. Yang pertama adalah komitmen pada tujuan. Pemimpin yang sadar akan tujuan, apa yang dicapai sebagai seorang pemimpin, apa yang dicapai oleh sekolah yang akan dipimpinnya. Tujuan tersebut dijadikan sebagai acuan utama untuk mengambil suatu keputusan. Pemimpin yang tetap fokus pada satu tujuan, meskipun ada godaan untuk mendapatkan manfaat yang sifatnya jangka pendek. Yang kedua, mandiri terhadap cara. Pemimpin yang mengerti cara dan dalam menyusun strategi.
mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang memilih cara berdasarkan sumber daya yang ada, ataupun pemimpin yang mampu menyusun strategi yang sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Inilah ciri pemimpin yang mampu mandiri terhadap satu cara. Kemudian ciri pemimpin yang ketiga adalah melakukan refleksi. Kegiatan refleksi yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kebutuhan belajarnya. Pemimpin yang merefleksikan tindakan dan capaiannya untuk menentukan aspek yang telah efektif maupun aspek yang perlu diperbaiki. Dengan mempraktikkan kebiasaan pemimpin tadi dalam Merdeka Belajar, maka seorang pemimpin dapat terus adaptif dalam menghadapi suatu perubahan. Pemimpin yang berusaha belajar untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapinya. Ada 9 kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, melakukan evaluasi untuk menentukan capaian, bukan mengabaikan. Yang kedua, meminta umpan balik untuk melakukan perbaikan, bukan menutupi diri. Yang ketiga, melakukan refleksi untuk memulai pertemuan, bukan dengan cara menceramahi. Yang keempat, menetapkan prioritas untuk merencanakan pekerjaan, bukan membiarkan. Yang kelima, mengajukan pertanyaan untuk mencari tahu, bukan untuk menguji. Selanjutnya, kebiasaan berikutnya adalah mencari cara untuk mengatasi tantangan, bukan dengan cara menyalahkan. Ketujuh, melibatkan tim untuk menentukan keputusan, bukan memutuskan sendiri. Yang kedelapan, memilih tantangan untuk melakukan perubahan, bukan memilih dengan cara yang biasa. 9, melakukan pengembangan untuk meningkatkan kinerja, bukannya mengeluh. Dengan mempraktikkan kebiasaan pemimpin Merdeka Belajar, maka seorang pemimpin dapat terus adaptif dalam menghadapi perubahan. Pemimpin yang bersedia belajar untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang akan dihadapinya. Demikianlah penjelasan singkat tentang pemimpin Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Terima kasih. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.